Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan aku uji manusia dengan keburukan dan kebaikan, dan akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, baik dan buruk itu ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam rangka memberikan doa kepada personel-personel Soneta yang telah wafat, yang tadi sudah kita sampaikan, sebutkan. Ini Pak Haji, yang pertama untuk Ibu Haja Veronica, Pak Haji Popong Sutomo, Pak Haji Ayub Asnawi, Pak Haji Kadir, Pak Haji Rizwan, Pak Haji Herman Zakaria, Pak Haji Nasir, Mas Ridadi, Haji Wempi Hanafi, Pak Abdul Hadi, dan Pak Haji Beni Muharram, yang tadi sudah kita doakan bersama, juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri yang luar biasa banyaknya, dan termasuk di Sumatera Selatan, Palembang juga saya katakan zona hitam di sini, luar biasa. Mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemi. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Haji Roma Irama untuk menyampaikan ceramah agama. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Penyelenggara acara ini yang saya hormati, yang saya banggakan, terutama untuk Dr. Saifuddin Latif bersama tim yang melakukan acara ini, jazakumullahu khairan katsira, dan segenap anggota Forsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan, bahwa langsung saja ke poinnya. Wafatnya Abdul Hadi, pemimpin formasi pertama Soneta, berarti sirnanya seluruh formasi pertama kecuali Roma Irama. Bahwa yang pertama wafat dari Soneta formasi pertama, pendiri Soneta, insya Allah kalau nggak salah Haji Ayub, kemudian disusul dengan Haji Rizwan, Herman, Kadir, Haji Wempi, Haji Nasir, dan terakhir Haji Hadi. Inilah personil Soneta selain Roma Irama sebagai formasi pertama. Jadi Soneta Group, original Soneta, berarti tinggal Roma Irama sendiri. Jadi tentunya pastinya Roma Irama pun akan menyusul mereka-mereka berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu saya nyatakan di sini, selama Roma Irama eksis, hadir di dunia, maka selama itu Soneta hadir, Soneta eksis. Siapapun pengganti daripada pemain-pemainnya. Karena Roma adalah Soneta, Soneta. Seandainya satu saat yang bakal datang nanti, Roma Irama juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Soneta selesai
Artinya tidak ada lagi Soneta Group yang bisa tampil sebagai musisi. Jadi tinggal saya sendiri yang menentukan bahwa Soneta ini memang ada, eksis sampai saat ini. Alhamdulillah. Wallahu a'lam sampai kapan saya mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Soneta The Voice of Muslim nantikan musik Indonesia, insya Allah juga di dunia. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sekedar tausiah, sedikit tausiah mengenai apa itu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat, setiap manusia ada saat kematian, ajal. Ketika ajal itu datang, momentum maut itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun satu saat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan aku uji manusia dengan keburukan dan kebaikan. Dan akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, baik dan buruk itu ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggi dan rendah kedudukan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mampukah dia menghasilkan harta itu dari yang halal? Kemudian mampukah dia memanfaatkan harta itu di jalan yang halal? Dan mampukah dia tetap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi yang berlebihan? Nah, begitu juga orang yang misalnya jabatannya rendah, miskin, itu pun ujian. Mampukah dia di dalam kemiskinannya, di dalam kerendahan derajatnya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sebagaimana Forsa tahu ada di dalam lagu Taqwa. Makanya saya katakan di sini, yang miskin gak usah bersedih, yang kaya gak usah bangga, karena dua-duanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar udkhilul jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernafas, setiap jiwa akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat baru disempurnakan balasan-balasan. Entah balasan itu berupa balasan kebaikan yang bernama pahala, atau balasan atas keburukan dosa yang bernama azab dari Allah Subhanahu wa taala, nanti disempurnakannya pada hari kiamat. Kenapa demikian? Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia mendapat kebaikan-kebaikan di dunia karena perbuatannya, sebagaimana Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikannya. Barang siapa yang berbuat jahat, akan kembali kepadanya. Itu di dunia ini katakanlah akan diberikan sebagai DP saja, down payment saja, first cost saja.
Entah itu nikmat-nikmat sebagai DP, entah itu azab sebagai DP saja. Nanti disempurnakan pada hari kiamat. Jadi kenapa pada hari kiamat? Karena kalau pahala seorang Dr. Saifuddin misalnya diserahkan sekarang di dunia, untuk Dr. Saifuddin saya dunianya nggak cukup. Karena hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat sunat fajar saja itu pahalanya lebih dari dunia dan isinya. Nah makanya kalau ditaruh di sini itu pahala nggak cukup. Masya Allah. Sementara surga itu, kenapa di surga? Surga itu arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi, sementara bumi itu seolah-olah sebutir pasir di lautan jagat raya ini. Sebutir pasir di gurun Sahara jagat raya ini. Luasnya surga adalah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Seluas langit dan bumi. Oleh karena itu semua pahala akan disempurnakan di akhirat nanti. Begitu juga semua azab akan disempurnakan di akhirat nanti. Yang sedikit yang perlu ketahui tentang kematian. Alam barzakh. Apakah yang mati itu roh kita, jiwa kita, atau kan fisik? Bahwa Nabi SAW bersabda, innamal qabru rawdatan min riyadil jannah aw khufratan min khufratan. Sesungguhnya kuburan itu sangat boleh jadi merupakan sebagian dari taman-taman surga. Dan boleh jadi dia sebagian dari liang-liang neraka. Artinya azab kubur itu merupakan azab sebagai sebelum azab yang disempurnakan nanti pada hari kiamat. Begitu juga nikmat kubur. Itu adalah satu nikmat yang diberikan sebelum diberikan nikmat sepenuhnya setelah penghadiran Allah di padang mahsyar nanti. Sebagaimana Allah SWT berfirman, bagi orang-orang yang jahat, orang yang dicontohkan misalnya kelompok Fir'aun dan kelompoknya, Fir'aun dan pengikutnya. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwwan wa 'ashiyyan. Siang dan malam, pagi, sore, neraka itu diperlihatkan. An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan, belum dimasukkan. Baru diperlihatkan doang. Pagi dan petang akan bagaimana dahsyatnya neraka itu, bagaimana kengerian-kengerian yang terdapat di neraka itu, ini diperlihatkan alam kubur, di alam barzakh. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Baru nanti pada hari kiamat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, masukkan Fir'aun dan kamarat-kamaratnya ke dalam neraka. Jadi di alam kubur ini belum ada neraka, belum ada surga. Yang ada baru nikmat atau azab kubur. Nah, azab kubur itu yaitu bukan fisik. Menurut sebagian ulama, bukan yang disiksa nih badan kita, badan menjadi tulang belulang. Mata sudah tidak bisa melihat lagi, tulang-tulang sudah hancur. Nah, maka Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepadanya. Artinya yang melihat ini siapa? Mata inikah? Fisik inikah? Tentunya adalah jiwa kita yang melihat. Jiwa itulah yang tidak pernah mati. Ruh kita tidak pernah mati. Begitu orang dikatakan mati, dia keluar, ruh ini yang merasakan. Kalau kita dicubit sekarang, sakit. Yang sakit sebenarnya bukan fisik, tapi ruh. Ditampar, yang sakit bukan pipi, tapi ruh.
Makanya ketika roh pergi dari badan ini, ditampar, disiksa pun dia tidak akan merasakan sakit lagi. Yang sakit, yang punya rasa sudah berangkat ke alam barzakh, yaitu tempat penantian sebelum kita sampai ke alam surga ataupun neraka. Nah, orang-orang yang disiksa tadi, diteror istilahnya, jiwanya diteror dengan diperlihatkan neraka, dia itu sudah sangat-sangat tersiksa. Sampai-sampai Allah SWT memberikan informasi lagi dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ketika orang-orang yang durjana itu mati, mereka berkata, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan amal soleh, supaya aku bisa melakukan ibadah yang selama ini aku tinggalkan. Dia teriak-teriak karena begitu menderitanya diperlihatkan yang namanya neraka jahanam. Nah, teriakan-teriakan itu Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, ibadah yang selama ini tidak aku lakukan, yang selama ini aku tinggalkan. Lalu Allah berfirman, kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak bisa. Itulah ucapan-ucapan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mereka ucapkan, selalu mereka rintihkan karena derita azab yang mereka terima secara ruhaniyah di dalam kubur itu, dengan diperlihatkan neraka, dengan diteror jiwanya dengan neraka. Sampai enggak tahan, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berbuat baik. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Illa yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi alam kubur ini disebut alam barzakh, alam pembatasan antara alam jiwa dan alam fisik setelah dibangkitkan. Nah, begitu dari alam kubur, saat menghadapi pada hari kiamat nanti, semua tulang belulang yang hancur itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dari dulu sampai saat ini diragukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Sebagai satu contoh, dalam surah Yasin ada dikisahkan, awalam yarun nasu, apa kamu tidak melihat, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah kamu melihat manusia yang aku ciptakan dari nutfah, dari sperma, tapi tiba-tiba dia menjadi musuhku yang nyata? Qala man yuhyil izama. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang bisa membangkitkan tulang-tulang yang telah hancur itu adalah yang pertama kali menciptakan, ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di barzakh itu, setelah teror kita alami, orang durjana ini, naudzubillah min dzalik, neraka jahanam, nanti begitu hari tulang-tulang ini dibangkitkan. Baru yang tadi kata Allah pada surat pertama, wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Begitu berdiri hari kiamat, tiba hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dengan segenap kamaratnya ke dalam neraka. Baru jiwa dan fisik. Tapi di dalam kubur ini yang mendapat azab kubur adalah ruhani, jiwa kita. Barangkali bisa kita ambil
Karena ad-dunya i'tibarul akhirah. Dunia ini perumpamaan akhirat. Contoh kematian Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang memegang ruh manusia ketika dia mati dan ketika dia belum mati pada saat dia tidur. Jadi ketika orang tidur itu, orang mati, itu ruhnya di tangan Allah. Ya, yang tadi diazab atau diberikan nikmat itu atas kekuasaan Allah, artinya di tangan Allah tuh dalam kekuasaan. Begitu juga orang tidur, wallati lam tamut fi manamiha. Roh orang yang tidur pun ketika dia belum mati itu dalam kekuasaan Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Wa yamsukul lati qadu 'alal maut. Dan aku akan tahan roh itu ketika orang yang tidur tadi ditakdirkan mati. Wa yumsikul lati qadu 'alal maut, akan ditahan ruh tadi, orang yang tidur tadi, wa yursilul ukhra ila ajalin, dan aku akan kembalikan ruh orang tidur tadi kalau aku mau dia tetap hidup. Nah, jadi mati itu pun, tidur itu pun adalah mati kecil yang kita alami setiap malam. Makanya kenapa doa mau tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Padahal kita mau tidur. Kenapa enggak Bismikallahumma ahya wa bismika anum naum? Kenapa enggak kita katakan dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku tidur? Tapi kita katakan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dan setelah bangun tidur, kita baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami barusan. Jadi tidur itu adalah i'tibar daripada mati. Nah, di dalam tidur kita kadang-kadang mendapatkan mimpi buruk. Kadang-kadang mendapatkan mimpi baik, mimpi indah. Ada yang merasa bermimpi dikejar-kejar macan, dikeroyok manusia sak kampung misalnya. Dia teriak-teriak, badannya keringat dingin keluar. Istri kita pun di sebelah kita tahu bahwa kita dalam kengerian yang dahsyat. Istri kita, siapapun yang tidak pernah tahu, nggak bisa tahu apa derita yang tengah kita alami ketika kita mimpi buruk. Dikejar-kejar macan, mau dibunuh orang misalnya. Jiwa kita yang merasakan itu. Jiwa kita yang mendapat azab tidur, bukan azab kubur nih, azab tidur. Nah, sebaliknya juga mimpi indah, Masya Allah, luar biasa kenikmatan itu seakan-akan sebenarnya. Nah, itu i'tibar bagi azab kubur dan nikmat kubur yang dialami oleh jiwa manusia, bukan fisik. Nanti fisik setelah bangun, di situ kita ditentukan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Tentunya dalam hal ini saya selalu berdoa soneta yang telah berpulang ke rahmatullah semoga mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Amin. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian yang kita lihat, kematian yang kita dengar, cukup itu sebagai nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian yang kamu lihat dan kamu dengar menjadi nasihat buat kamu.
Artinya apa? Kalau sekarang kita mendengar tetangga kita meninggal dunia, kalau sekarang kita mendengar teman kita meninggal dunia, kalau kita sekarang mendengar, melihat keluarga kita meninggal dunia, pasti bahwa kita pun akan meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjadikan kabar kematian, kabar maut itu menjadi nasihat buat kita. Kenapa? Nabi meminta kita untuk mempersiapkan sakaratul maut yang akan tiba menjelang kita. Agar kita mempersiapkan diri untuk setiap saat dijemput oleh Israel, malaikat maut. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan itu, Allah SWT berfirman, Qul innal mautal lati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, kematian yang kamu takutkan, kematian yang kamu lari daripadanya, datang menjemputmu dan akan menghadapkanmu kepada Allah SWT yang mengetahui alamul ghaib dan syahadah, alam ghaib dan alam, dan akan memperlihatkan kepadamu apa yang selama ini kamu lakukan di dunia. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala syarran yarahu. Akan diperlihatkan sekecil apapun perbuatan baikmu, dan akan diperlihatkan pula sekecil apapun perbuatan jahatmu, dan nanti baru ditimbang. Amma man thaqulat mawazinuhu fa'ishatur radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya, pahalanya lebih besar, dosanya jadi masuk ke surga. Dan barang siapa pahalanya, perbuatan baiknya lebih kecil dari kejahatannya, dia masuk neraka. Ini sistem pengadilan Allah. Nah, Nabi menyatakan kafabil mauti wa'izo. Cukup kematian itu yang kamu lihat, yang kamu dengar, agar menjadi pelajaran buat kamu. Sayyidina Umar pernah bersabda, hafizu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasib qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Hitunglah dirimu sebelum kamu nanti. Jadi setiap mau tidur, apakah amal kita siang tadi, apakah banyak kurangnya, kita niatkan besok saya sempurnakan. Kalau ada yang buruk, besok saya perbaiki. Sehingga jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin dalam berbagai aspek kehidupan. Jadikanlah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dalam berbagai aspek kehidupan, amal ibadah kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena dia merasa banyak berbuat dosa. Nah, kalau banyak melakukan dosa, pasti dengan kematian itu takut. Bahwa secara umum kita memang takut mati. Takut dalam arti kata, ini sesuatu yang belum pernah kita alami. Kita akan memasuki satu situasi, satu kondisi yang konon di sana ada kehidupan lain. Tentunya ini merupakan sesuatu yang menyebalkan. Apakah memang ada itu semua? Apakah saya selamat? Apakah saya bisa? Bagaimana ketika kematian itu, momentum itu datang? Ketakutan itu ketakutan yang wajar. Tapi ketakutan yang berlebihan ini diakibatkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah bahwa hai hamba-hamba Allah, hai manusia, hai orang beriman yang terlalu banyak dosanya, asrafu ala anfusihim, terlalu keterlaluan di dalam melakukan dosa, banyak banget dosanya. Nah, taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah yaghfiru man yasha. Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Tahuilah bahwa Allah itu yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, dengan firman ini ada dosa. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Salah, pasti kita berdosa. Dalam termasuk mempersiapkan diri untuk dijemput oleh malaikat Allah. Hendaklah beristighfar, hendaklah bertobat kepada Allah. Bahwa Allah Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampuni Allah itu dosa syirik, dosa syirik. Menuhankan selain Allah itu enggak ada ampunan. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Jadi untuk tidak merasa terlalu takut, sehingga kalau orang terlalu takut pun nanti jadi stres. Ini tidak baik untuk imunitas. Zaman sekarang ini kita perlu imun. Takut mati karena COVID dan sebagainya, menurunkan imunitas takut itu. Jadi caranya bagaimana? Banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan, masa sendiri saja. Ya Allah, saya berbuat dosa, bla 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 bla, ampuni aku ya Allah. Pasti Allah mengampuni, itu janji Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dengan banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lapang dada ini. Insyaallah menghadapi maut nggak takut-takut amat gitu. Walaupun ada takut, tapi tidak terlalu takut karena kita tahu nggak ada kansnya masuk surga misalnya. Nah, tapi itulah tadi bahwa kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu nasihat buat kita semua. Dan pada akhirnya kembali saya minta jamaah yang Masya Allah ini untuk sekali lagi membaca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, bikaramatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah almarhum semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala kesalahan dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum
وأكرم نزولهم واسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الدنيا الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan sekali lagi khususnya kepada Dr. Saifuddin Latif, stafnya dan semua pelaksana, jazakumullah, dan Forsa seluruhnya tetap jaga soliditas, tetap jaga iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga akhlakul karimah. Amin. Forsa senantiasa diberikan taufik, hidayah wal inayah agar betul menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.